Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 AK18C yang beranggotakan saya sendiri Debbie Amalia dan beberapa rekan saya diantaranya Hasania, Asih, Virial Adiba, Sinta Oktaviani Injayanti, Felit Almanisa, dan Devi Amelia akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester penganggaran kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri. Saya Debbie Amalia akan membahas jawaban soal nomor 1 sampai nomor 4. Soal nomor 1 itu menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Karena di sini menggunakan metode last square, jadi kita cara menghitung Y-nya itu kita total dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk Y tahun 2016 itu kita total ini semua yang 22.000, 23.000, 25.000 dan 21.000 itu didapat 91.000. Itu untuk penjualan atau Y 2016. Kemudian tahun 2012 juga sama seperti tahun 2017, kita jumlah per triwulan 1 tambah triwulan 2 tambah triwulan 3 tambah triwulan 4 itu dapat 96.000. Kemudian yang 2018 juga sama, totalnya itu 98.000. 2019 itu totalnya 101.000 dan 2020 itu totalnya 104.000. Kemudian kita total dari penjualan tahun 2016 sampai 2017 itu hasilnya 490.000. Kemudian untuk nilai X, karena di sini data ganjil, kelompok ganjil, berarti intervalnya 1, kemudian startnya 0. Di sini kita simpan 0 di tahun 2018 karena tahun 2018 itu adalah tahun tengah. Kemudian intervalnya 1. Jadi untuk X 2016 itu minus 2, X 2017 itu minus 1, X 2018 itu 0, X 2019 itu 1, dan X 2020 itu 2. Kemudian X2 itu tinggal X kali 2. Hasilnya itu untuk X2 tahun 2016 itu 4, tahun 2017 itu 1, 2018 itu 0, 2019 itu 1, dan 2020 itu 4. Kemudian untuk YX kita tinggal mengalihkan X dikali Y, didapatkan untuk 2016 itu minus 182.000. Untuk tahun 2017 itu minus 96.000. Untuk tahun 2018 itu 0, 2019 itu 101.000, 2020 itu 108.000. Kemudian kita total dan dapat hasil 31.000. Kemudian kita mencari nilai A. Nilai A itu didapat dari total penjualan dibagi 5. Karena di sini ada 5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020, jadi dibagi 5. Hasilnya itu 98.000. Kemudian untuk nilai B itu kita ambil dari total XY, yaitu 31.000 dibagi 10. Hasilnya itu 3.100. Kemudian untuk Y 2016. Y 2016 itu A ditambah B dikali X. Jadi 96.000 ditambah 3.100 dikali minus 2, karena X-nya itu untuk tahun 2016 adalah minus 2. Begitu di tahun-tahun seterusnya.
Kemudian total yang ini yang 2016 itu kan 91.800. Total yang ini kita simpan di nilai tren. Didapatkan total nilai tren itu 490.000. Kemudian untuk variasi musim atau indeks musimnya. Di sini ada periode 1 sampai periode 4. Untuk tahun 2016 itu untuk mendapatkan presentasenya kita hitung dari 22.000 tahun 2016 yang triwulan 1 dibagi penjualan atau Y yang di tahun 2016 dikali 100%, hasilnya 24%. Kemudian untuk triwulan 2 kita lihat dari triwulan 2 di tahun 2016 yaitu 23.000 dibagi yang penjualan tahun 2016 91.000 dikali 100% hasilnya 25.000. Untuk triwulan 3 25.000 dibagi 91.000 dikali 100% hasilnya 27.000. Dan untuk triwulan 4 21.000 dibagi 91.000 dikali 100% hasilnya 23%. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 2017 tinggal dibagi 96.000, untuk tahun 2018 tinggal dibagi 98.000, untuk tahun 2019 tinggal dibagi 101.000, untuk 2020 tinggal dibagi 104.000. Kemudian kita cari variasi atau indeks musimnya. Caranya itu total presentase dari tahun 2016 sampai 2020 dibagi 5. Untuk variasi atau indeks musim di triwulan 1 itu didapat 24%, untuk triwulan 2 didapat 24%, untuk triwulan 3 26%, dan untuk triwulan 4 26%. Itu jawaban dari soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 itu menghitung forecast penjualan tahun 2021. Di sini sama seperti yang soal 1, ada triwulan 1 sampai triwulan 4. Kemudian untuk X-nya itu karena ini interval 1 yang 2020 itu X-nya 2, jadi di tahun 2021 X-nya dimulai dari 3. Jadi triwulan 1 X-nya 3, triwulan 2 X-nya 4, triwulan 3 X-nya 5, dan triwulan 4 X-nya 6. Untuk nilai trennya itu rumusnya A ditambah B dikali X. A-nya kan 98.000, B-nya 3.100, dan X-nya itu untuk triwulan 1 3. Didapat hasilnya 107.300. Kemudian triwulan 2 juga sama, A ditambah B dikali X. Triwulan 2 X-nya 4. Untuk triwulan 3 juga sama, tapi triwulan 3 X-nya 5 dan triwulan 4 X-nya 6. Didapat total tren 2021 itu 447.800. Kemudian untuk indeks musimnya kita masukkan indeks musim yang di soal 1 yang ini. Kemudian volume penjualannya itu dari nilai tren 2021 dikali indeks musim. Hasilnya itu untuk triwulan 1 25.845, untuk triwulan 2 26.808, untuk triwulan 3 28.994, untuk triwulan 4 30.416. Kemudian didapat total volume penjualannya itu 112.63. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3 itu menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah
pemasaran tahun 2021. Ini periodenya sama, ada periode 1 sampai 4. Kemudian volume penjualannya kita ambil dari volume penjualan yang soal 2. Yang ini kita masukkan. Kemudian untuk luar negeri kan 90%, barkarnya 18%, dan cocktail high table-nya 72%. Ini untuk yang triwulan 1, hasilnya itu dari yang volume penjualan triwulan 1 dikali 18%. Untuk triwulan 2, 26.808 dikali 18%. Begitupun seterusnya hingga didapat total barkar di luar negeri itu 20.171. Kemudian untuk cook table itu 72%. Jadi volume penjualan dikali 72%. Untuk triwulan 1 itu 25.845 dikali 72%. Untuk triwulan 2 26.808 dikali 72%. Begitupun triwulan seterusnya hingga didapatkan hasil cocktail high table yang luar negeri itu 80.685. Kemudian untuk yang domestik itu 10%. Untuk barkarnya itu 2% dan cocktail high table-nya itu 8%. Caranya sama, yaitu untuk barkal volume penjualan dikali 2%. Jadi 25.845 dikali 2%. Begitupun triwulan seterusnya hingga didapatkan total 2.241. Kemudian untuk cocktail high table itu volume penjualan dikali 8%. Jadi untuk triwulan 1 itu 25.845 dikali 8%, hasilnya 2.068. Begitupun triwulan seterusnya hingga didapatkan total cocktail high table di domestik itu 8.965. Kemudian rincian total volume penjualan untuk barkar 20% dan cocktail high table itu 80%. Itu didapat dari barkar triwulan 1 yang luar negeri ditambah barkar triwulan 1 yang domestik. Kemudian yang 5.362 itu hasil total triwulan 2 yang barkar yang luar negeri ditambah triwulan 2 barkar di domestik. Begitupun seterusnya. Untuk cocktail high table juga caranya sama, yaitu total triwulan 1 cocktail high table yang luar negeri ditambah triwulan 1 cocktail high table di domestik. Begitupun seterusnya. Itu untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 itu menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Di sini anggaran penjualan Urban Custom Furniture tahun 2021. Di sini ada jenis produk, luar negeri dan domestik, kemudian ada total penjualan. Yang pertama kita lihat di totalnya. Total itu didapatkan dari soal 2D10 dari 447.800 yang total tren 21 dikali 90% untuk yang luar negeri didapatkan 403.20. Kemudian untuk barkar itu dari total yang 403.20 dikali 18% yaitu 72.544. Kemudian untuk cocktail high table dari total dikali 72% yaitu
290.174. Untuk harganya itu ada di soal. Untuk barkar yang luar negeri itu 150 dan cocktail high table yang luar negeri itu 100.000. Kemudian hasil ini yaitu hasil kali dari unit dikali harga, yaitu 10.881.540.000. Kemudian untuk cocktail high table hasil kali dari unit dikali harga, yaitu 29.017.440.000. Kemudian ini ada nilai totalnya, itu nilai total barkar ditambah cocktail high table, yaitu 39.898.980.000. Kemudian untuk domestik caranya sama seperti yang luar negeri. Kita cari yang totalnya dulu, yaitu 447.800 dikali 10% untuk domestik, didapatkan hasilnya 44.780. Kemudian untuk barkar yang unitnya itu hasil kali dari total dikali 2% untuk domestik yang barkar. Untuk yang cocktail high table dari total dikali 8%, didapatkan untuk barcar itu unitnya 896. Kemudian untuk cocktail high table itu 3.582. Untuk harganya untuk yang domestik yang barkar itu 120.000, sedangkan yang cocktail high table itu 80.000. Kemudian untuk harganya itu unit dikali harga. Itu hasil untuk barcar itu hasilnya 107.472.000. Kemudian untuk cocktail high table itu 286.592.000. Didapatkan total dari barkar ditambah cocktail high table itu 394.064.000. Kemudian untuk total penjualan itu dari untuk barkar itu dari yang total luar negeri ditambah yang domestik. Jadi yang 10.881.540.000 ditambah 107.472.000, yaitu totalnya 10.989.012.000. Kemudian untuk yang cocktail itu 29.017.440.000 ditambah 286.592.000. Hasilnya itu 29.304.032.000. Kemudian didapatkan totalnya itu 40.293.044.000. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian akan dibahas oleh Hasania. Terima kasih. Selanjutnya, saya Hasania akan membahas tentang soal nomor 5, 6, dan 7. Untuk soal nomor 5 itu yaitu menyusun anggaran produksi untuk produk barcair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Nah, sebelum itu kita menghitung dulu persediaan rata-rata. Rumusnya itu rencana penjualan setahun dibagi tingkat persediaan perputaran. Nah, untuk angkanya itu 112.063 dibagi 2. Karena tingkat perputarannya itu 2 kali. Hasilnya itu 56.032. Untuk persediaan akhirnya ada 2
dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal. 2 dikali 56032, tadi persediaan rata-rata di atas, dibagi 2 dikurangi 12654. Hasilnya itu untuk persediaan akhir 43378. Selanjutnya kita masuk ke metode stabilitas produksi. Nah, untuk penjualan ini 112.063 itu sudah ada di soal 3 yang tentang produksi penjualan. Itu tinggal kita pindahkan saja ke sini. Nah, langsung ini yang 112.063 ini dibagi 4 karena ada 4 triwulan. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya untuk di step 2-nya persediaan awalnya sudah ada di soal, yaitu 12.654. Nah, kita simpan juga di triwulan pertama. Terus tadi kan kita sudah mencari persediaan akhir. Nah, ini kita masukkan di triwulan keempat, dimasukkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu karena ini sudah ketahuan penjualannya sekian, persediaan akhir sekian. Nah, ini tinggal ditambahkan penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya itu 155.044,1 itu tersedia dijual. Nah, persediaan awalnya tadi sudah ketahuan 12.654, tersedia dijual dikurangi persediaan awal, hasilnya unit produksi yaitu 142.787. Nah, untuk yang ini kenapa hasilnya kenapa untuk triwulan 4 triwulan ini hasilnya 35.697, karena ini dibagi 4 dari yang 142.787 dibagi 4 hasilnya 35.697. Lanjut kita masukkan di sini karena tadi yang sudah ketahuan itu persediaan awal dan unit produksi. Nah, kan ini kuncinya itu ditambah. Nah, kuncinya itu ada di tersedia dijual. Makanya ini 12.654 ditambah 35.697 hasilnya 48.351. Nah, untuk mengetahui persediaan akhirnya dari tersedia dijual ini dikurangi penjualan, karena penjualan tadi kan sudah ada nilainya. Jadi hasilnya untuk persediaan akhir itu 22.506. Begitupun seterusnya sampai triwulan akhir, triwulan keempat. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu menyusun anggaran produksi untuk produk koktail high table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Sama metodenya produk stabil. Ini sama menghitung persediaan rata-rata dulu. Rumusnya itu rencana penjualan setahun dibagi tingkat persediaan per putaran. Nilainya itu sama 112.063 dari yang volume penjualan tadi dibagi 4 itu karena ada triwulan itu kan. Nah, selanjutnya ada persediaan rata-rata, hasilnya 28.016. Selanjutnya untuk mencari persediaan akhir, rumusnya 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal, yaitu 2 dikali 28.016 dibagi 2 dikurangi 22.000. Hasilnya untuk persediaan akhir yaitu 6.016. Karena ini udah ketahuan untuk penjualannya 112.064 dari soal nomor 3 tadi dari volume penjualan. Ini tinggal dimasukkan saja untuk triwulan 1 sampai 4-nya. Nah, untuk persediaan awal 22.000 karena udah ada di soal. Persediaan akhirnya 6.016. Nah, untuk mengetahui anggaran produksinya itu penjualan ditambah persediaan akhir tersedia dijual dikurangi
persediaan awal hasilnya yaitu unit produksi. Kan karena tadi ininya udah ada persediaan akhirnya, jadi 112.063 ditambah 6016 hasilnya 118.079 dikurangi persediaan awal 22.000 hasilnya menjadi 96.074. Untuk mengetahui unit produksi per triwulan itu tinggal dibagi 4 hasilnya jadi 24.020. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke sini yang sudah kita ketahui. Nah, untuk mengetahui tersedia dijual di triwulan pertama itu, nah ini kuncinya itu ada di tersedia dijual. Untuk mengetahuinya itu tinggal persediaan awal ditambah unit produksi hasilnya segini 46.019. Nah, kan persediaan akhir itu belum diketahui. Karena belum diketahui, jadi tersedia dijual dikurangi dengan penjualan hasilnya 2174. Nah, untuk persediaan awalnya di triwulan kedua itu kita pakai persediaan akhir di triwulan pertama, begitupun seterusnya. Ini 120.174 ditambah 24.020 hasilnya 44.179. Nah, ini ditambah ini 26.808 17, karena ini kan belum diketahui, jadi dari 44.194 dikurangi 26.808 hasilnya 17.386. Nah, ini jadi persediaan akhir di triwulan kedua jadi persediaan awal di triwulan ketiga, begitupun seterusnya untuk menghitung. Selanjutnya soal nomor 7, menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk Barchair tahun 2021. Ininya sudah ada untuk keterangannya, yaitu kayu jati kuantitinya ada 1.500, plywood 2.000, pelitur 250. Periodenya ini sudah ada di soal. Selanjutnya ini ada kita menghitung rencana produksi setahun. Rumusnya itu rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu 112.063 dibagi 4 sama dengan 28.016. Nah, untuk unitnya kita pakai yang tadi, yang dari soal nomor 5. Ya, dari soal nomor 5 itu yang tadi kita pakai. Untuk di soal nomor 7 kita tinggal di surnya sudah ada ketentuannya. Untuk kayu jati itu 3, untuk plywood 1,5, untuk pelitur 1. Ini tinggal dikalikan 28.053 dikali 3 hasilnya 84.159. Sampai triwulan keempat ini dikalikan saja hasilnya. Untuk kayu jati itu 337.452. Untuk plywood sama yang yang produksi dikali sur hasilnya, kebutuhan ini hasilnya yaitu 42.353. Begitupun sampai triwulan keempat hasilnya untuk plywood itu 167.268. Untuk pelitur juga sama, produksi dikali sur yang 27.994 dikali 1 hasilnya itu 27.994. Begitupun sampai triwulan keempat hasilnya itu jadi 112.444. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Asih. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk koktail high table tahun 2021. Untuk kayu jati itu kuantitinya itu sebesar 1.500, untuk triwulan 1 1.537, triwulan 2 1.574, triwulan 3 1.661, triwulan 4 1.648 dengan surnya sebesar 2. Untuk plywood itu kuantiti sebesar 2.000, triwulan 1 2.219, triwulan 2 2.388, triwulan 3 2.457, triwulan 4 384. Untuk surnya sebesar 1. Untuk pelitur itu kuantitinya itu sebesar 250.
triwulan 1-nya itu 228, triwulan 2-nya 306, triwulan 3-nya 384, triwulan 4-nya sebesar 462 dengan surnya sebesar 0,5. Untuk mencari produk per unit ini, kita harus mencari dulu rencana produksi setahunnya dengan rumus rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Untuk rencana penjualan setahunnya itu sebesar 28.016. Jadi, rencana penjualan setahun itu 28.016 ditambah persediaan akhir 1.537 dikurangi persediaan awal 1.500 untuk triwulan 1 kayu jati. Begitupun untuk plywood dan furniture. Selanjutnya, menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Sebelumnya, kita ambil dulu anggaran kebutuhan bahan mentah untuk barcel dan koktail yang kayu jati. Untuk kebutuhannya itu, produksi unit yang triwulan 1 ditambah produksi unit triwulan 2 pada koktail high table dan barcel, lalu dibagi 2. Persediaan akhirnya sebesar 1.537. Untuk kebutuhan sementaranya, kebutuhan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan sementara. Untuk persediaan awalnya sebesar 1.500. Untuk unitnya itu kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal sama dengan unit. Untuk harganya sebesar 19.500 untuk semua triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi pembeliannya itu sebesar untuk triwulan pertama 1.368.305.250, triwulan 2 1.370.109, itu yang berjumlah 5.486.481. Lalu untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Sama seperti yang kayu jati. Pertama itu anggaran kebutuhan bahan mentah yang barcel dengan anggaran kebutuhan bahan mentah yang koktail high table untuk plywood. Untuk kebutuhannya itu produksi unit yang bahan mentah barcel dan high table itu ditambah lalu dibagi 2 untuk triwulannya. Jadi kebutuhan untuk persediaan akhirnya itu sebesar 2.219. Untuk kebutuhan sementaranya, kebutuhan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan sementara. Untuk persediaan awalnya itu sebesar 2.000 untuk triwulan 1. Untuk unitnya itu kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal sama dengan unit. Untuk harganya 12.500. Untuk pembeliannya jadi 443.909.375 untuk triwulan pertama dengan total pembelian keseluruhan 1.752.075. Di sini saya Viral Adibah akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran pembelian bahan mentah pada tahun 2021. Di sini ada beberapa kotak yakni anggaran pembelian bahan mentah, ada anggaran kebutuhan bahan mentah barcel, lalu yang terakhir ada anggaran kebutuhan bahan mentah koktail high table. Pada anggaran pembelian bahan mentah, di sini ada beberapa kolom yakni kolom periode, kebutuhan, persediaan akhir, kebutuhan sementara, persediaan awal, dan pembelian. Dalam pembelian ada kolom unit, harga, serta jumlah. Jumlah yang kita dapat untuk mengisi kolom kebutuhan yakni didapat dari
kebutuhan bahan mentah bercair ditambah dengan kebutuhan bahan mentah cocktail high table, lalu dibagi 2 dan hasilnya adalah kebutuhan. Lalu di sini ada persediaan akhir, ada kebutuhan sementara. Jumlah dari kebutuhan sementara ini didapat dari kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya yakni kebutuhan sementara. Lalu ada persediaan awal. Nah, di sini ada unit, harga, dan jumlah. Unit didapat dari kebutuhan sementara diambil persediaan awal. Lalu jumlahnya dimasukkan ke dalam kolom unit. Di sini ada harga 20.000 yang sudah ditetapkan. Lalu jumlah ini didapat dari unit dikalikan dengan harga yang 20.000. Hasilnya adalah segini. Begitu juga triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Yang selanjutnya, soal 12 adalah penyusunan anggaran biaya bahan mentah untuk produk bercair tahun 2021. Cara mengetahui dari mana mendapatkan biaya bahan mentah bercair, yakni yang pertama di sini ada jumlah unit yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, lalu ada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk kayu jati. Nah, biaya ini didapat dari jumlah unit dikalikan dengan harga yang telah ditentukan. Begitu pula kayu jati pada triwulan 2, 3, dan 4. Lalu di sini ada polywood, sama seperti kayu jati perhitungannya, yakni unit dikalikan dengan harga. Begitu juga dengan pelitur dalam triwulan 1, 2, 3, sampai 4. Lalu yang selanjutnya adalah menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk cocktail high table. Sama seperti soal 12, di sini biaya yang didapat yakni diambil dari jumlah unit dikalikan dengan harga yang telah ditentukan. Hasilnya adalah biaya mentah cocktail. Kemudian nomor 14 yaitu kita menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk produk bercair tahun 2021. Untuk menyusun anggaran ini yang kita perlukan adalah unit produksi di setiap triwulan dan SUR untuk di setiap prosesnya. Untuk unit produksi kayu jati, polywood, dan pelitur dari triwulan 1 sampai 4 ini sudah kita kerjakan di soal nomor 12 sebelumnya, yaitu berikut ini. Setelah itu, kita akan menghitung JKL atau jam kerja langsung dengan cara mengkalikan unit produksi setiap triwulan ini dengan SUR. Untuk kayu jati, kita lihat di sini unit produksinya, kita kalikan dengan 5. Maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Dan setelah itu kita jumlahkan dari triwulan 1 sampai 4 ini. Untuk polywood dan pelitur pun caranya sama seperti itu. Mengkalikan unit produksi ini dengan SUR-nya. Akan menghasilkan data sebagai berikut. Jadi untuk JKL kayu jati pada proses pertama yaitu sejumlah 1.687.260 dan polywood 836.340 dan pelitur adalah 562.220. Kemudian kita masuk ke proses dekorasi atau proses kedua, yaitu SUR untuk proses kedua adalah 7. Maka kita akan menghitung JKL lagi dengan cara sama seperti di atas, mengkalikan unit produksi berikut dengan SUR-nya. Untuk kayu jati, kita kalikan 7 dengan unit produksinya, akan menghasilkan data sebagai berikut.
dengan jumlah JKL untuk kayu jati pada proses kedua adalah 2.362.164. Polywood dan Plitur pun caranya sama seperti itu, maka akan menghasilkan data sejumlah untuk Polywood JKL proses kedua adalah 1.170.876 dan Plitur 787.108. Kita masuk ke proses finishing atau proses ketiga. Di sini jumlah surnya adalah 3. Kita ulang lagi seperti di atas, mengkalikan unit produksinya dengan sur. Untuk kayu jati akan mendapatkan data sebagai berikut ini dan mendapatkan hasil untuk kayu jati pada proses ketiga. JKL-nya adalah 1.012.356. Dan untuk Polywood dan Plitur sama caranya, akan menghasilkan data sebagai berikut ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Kita menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung lagi, tapi ini untuk produk Koktal High Table tahun 2021. Caranya sama seperti nomor 14 sebelumnya. Kita mengkalikan unit produksi di setiap triwulan dengan surnya di setiap proses. Unit produksi kayu jati, Polywood, dan Plitur untuk produk Koktal High Table tahun 2021 ini sudah kita kerjakan ya di soal nomor 13 berikut ini. Setelah itu kita menghitung JKL-nya sama seperti sebelumnya, mengkalikan unit produksi dengan surnya. Maka akan menghasilkan data kayu jati untuk Koktal High Table untuk proses 1 sejumlah 899.872, Polywood 446.048, dan Plitur adalah 244.888. Dan untuk proses kedua sama caranya, mengkalikan unit produksi dengan surnya. Maka kayu jati untuk proses per 2 JKL-nya adalah 1.124.840, Polywood 557.560, dan Plitur adalah 281.110. Kemudian untuk proses finishing atau proses ketiganya sama caranya, dengan sur 1,5 kita kalikan lagi dengan unit produksi setiap triwulannya. Untuk kayu jati menghasilkan total 337.452, Polywood 167.268, dan Plitur adalah 84.333. Kemudian nomor 16, kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Barcer tahun 2021, di mana kita akan menghitung biaya TKL dengan cara mengkalikan jumlah JKL yang sudah kita kerjakan ini di soal 14 sebelumnya dengan upah di setiap produksinya, di setiap prosesnya maksud saya. Di sini untuk proses 1, proses persiapan dan pembentukan, jumlah upahnya adalah 1.000, maka biaya TKL-nya kita kalikan 420.795 dengan 1.000. Hasilnya akan menjadi 420.795.000. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4, sama kita kalikan dan kita jumlahkan menjadi total biaya TKL kayu jati pada proses 1 yaitu 1.687.260.000. Untuk Polywood dan Plitur pun sama caranya seperti itu. Kita kalikan juga antara JKL dan upahnya, maka akan menghasilkan data untuk Polywood biaya TKL-nya proses 1 836.340.000 dan untuk Polywood ada 562.220.000. Kita masuk ke proses dekorasi. Untuk proses dekorasi jumlah upahnya adalah 750. Maka untuk menghitung biaya TKL kita kalikan JKL dengan upahnya. Untuk kayu jati menghasilkan total 1.771.623.000. Kemudian untuk Polywood menghasilkan jumlah total biaya TKL-nya adalah 878.157.000. Dan untuk Plitur
sejumlah 590.331.000. Kemudian kita masuk ke proses finishing atau DLH. Ini atau proses ketiga, sama caranya seperti di atas, kita mengkalikan CKL dengan upahnya yaitu sejumlah Rp2.000. Maka untuk kayu jati jumlah biaya TKL-nya adalah Rp2.024.712.000. Untuk Polywood sejumlah Rp1.003.608.000 dan Plitur sejumlah Rp674.664.000. Baiklah, nama saya Farita Almanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 17, yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail high table tahun 2021. Oke, yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu ada kayu jati, plywood, dan putur. Kemudian departemennya pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proses persiapan dan pembentukan, proses dekorasi, kemudian ada proses finishing. Yang pertama, di manakah kita mendapatkan biaya JKL? Biaya JKL ini kita dapatkan dari soal 15. Dari sini 224, 424. Kemudian untuk upah jamnya ini kita dapatkan dari soal dari sini, soal yang ini. Kemudian biaya TKL kita dapatkan dari biaya JKL dikali upah jam. Maka kita dapatkan 224.424.000. Kemudian kita totalkan hasilnya. Maka inilah anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk kayu jati, untuk proses persiapan dan pembentukan, untuk proses dekorasi pun sama. Biaya JKL kita dapat dari soal sebelumnya, yaitu soal 15. Di sini kita pindahkan ke sebelah sini, kita totalkan 750 kita dapatkan dari soal yang ini, proses dekorasi. Kemudian kita kalikan untuk mendapatkan biaya TKL, yaitu 280 dikali 750 sama dengan 210.397.500. Kemudian kita totalkan. Maka inilah anggaran tenaga kerja langsung untuk produk koktail departemen dekorasi. Untuk finishing pun sama. Biaya JKL kita dapatkan dari soal 15, yaitu yang ini. Kita letakkan ke sini semuanya. Kemudian untuk upah jamnya kita dapatkan dari soal yang ini untuk proses finishing. Kemudian seperti biasa kita kalikan juga, kita dapatkan hasil seperti ini, 168.318.000. Kita totalkan, maka itulah anggaran tenaga kerja langsung untuk produk koktail, yaitu departemen finishing. Untuk plywood pun sama, biaya JKL-nya kita dapatkan dari soal 15. Plywood upah jamnya dari soal, biaya TKL-nya kita kalikan, JKL dikali upah jam. Kita totalkan. Begitu pula untuk proses dekorasi dan proses finishing. Untuk putur pun sama, JKL kita dapatkan dari soal yang 15. Mari kita cek. Sama, kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian upah juga dapat dari soal. Untuk biaya TKL sendiri kita kalikan biaya JKL dikali upah. Nah, kita dapat hasilnya segini. Untuk seterusnya pun sama. Maka begitulah untuk penyelesaian soal nomor 17. Kemudian kita beralih ke soal 18. Di soal 18 ada menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Yang pertama kita masukkan rumusnya dulu. Ada X sama dengan A1 ditambah B1 dikali X, kemudian ada Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali XY. Oke. Kemudian di sini ada bangunan.
25 kita dapatkan dari mana? Dari soal. Yaitu dari sini bagian X, yaitu administrasi pabrik dan gudang. 750 kita bagi 3.000, kemudian kita kali 100 juta. Maka kita dapatkan 25 juta. 10% dari mana? Kita dapatkan dari soal. Sini. Pemeliharaan perbaikan adalah X. 10% kita letakkan di sini. Kemudian 100.000. Dari mana kita dapat 100.000? 100.000 kita dapatkan dari 300 dibagi 3.000, kita kalikan 1 juta. Karena ini adalah bagian dari Y. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 100.000. Kemudian di sini kita 25-nya kita pindahkan ke bawah. 10.000 dapat dari mana? Dari 0,1 dikali 100.000. Kemudian 0,02 juga dikali 0,1. 0,2 dikali 0,1 maka hasilnya 0,02. 0,2 juga kita dapat dari soal dari sini. Untuk gudang itu Y, pemeliharaan dan perbaikan 20%. Kita letakkan di sini. Kemudian kita totalkan X dikali 0,2, kita pindah ruas sama dengan 25. 25 juta 10.000 dari tambahan hasil di atas. Kemudian 25 10.000 dibagi X dikurang 0,2. X itu dihitung 1, jadi 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,98. Maka hasilnya 25 5 20 408. Begitu pula dengan Y. Y 100 kita dapatkan dari yang tadi sama, yaitu 300 dibagi 3.000 dikali 1 juta. Tapi di sini kita tambahkan 20%. Kemudian XY jadi 100 ditambah 0,2 dikali hasil X 25 5 20 408. Kita dapatkan Y 5204082. Kita beralih ke listrik. Dari mana kita dapatkan 2.750.000? Tentu saja dari soal. Mari kita buka soalnya. Listrik. Oke. Yang kita cari 2750 dari mana? Yaitu dari 500 dikali 5.500. Dapat dari mana 5.500? Itu adalah total dari keseluruhan 1.000 ditambah 1.000 tambah 2.000 tambah 500 tambah 1.000. Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 2.750.000. Kalikan 500. Seperti ini 27 sama. Kemudian tambah 10% dari soal. Seperti biasa kita ubah ke desimal dulu. Kemudian 5.500 dari mana? Itu adalah 5.500 kita kalikan dengan 1.000. Maka kita dapatkan 5.500, 0,2 dari soal dari 20%. Kemudian kita pindah ke bawah. 2700 ditambah 550.000 itu dari 5.500 dikali 0,1 sama dengan 3.300. 0,02 nya kita pindahkan ke sini. 0,02 juga dari 0,2 dikali 0,1, maka X nya sama dengan 3.367.347. 3.300 ini dikurang 0,98 yaitu X dikurang 0,02. Kemudian Y nya sama kita dapatkan seperti hasil 5.500 ini. Kita tambah 20%, kemudian sama dengan 5.500 ditambah 0,2 dari soal dikali X di atas 3.367.347 sama dengan 6.173.496. Oke, sudah selesai. Karena X nya ada 2, maka kita akan menjumlahkan si X,
yaitu ada 25.520.408 ditambah 3.367 kita hasilkan 28.887.755. Untuk Y pun sama, karena Y-nya ada 2 maka kita jadikan 1. Y sama dengan 5.204.082, kemudian Y yang kedua 6.173.469. Kita totalkan maka hasilnya ada 11.377.551. Ini dari soal, saya tulis kembali di sini. Kita beralih ke soal 19, yaitu ada menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan, yaitu jasa X dan jasa Y. Nah, 27.750 terdapatkan dari mana? kita dapatkan dari soal sebelumnya, yaitu X yang A1 ini, A1 ditambah A2 berarti 25 juta ditambah 2.750, maka kita dapatkan 27.750. Begitu pula dengan pemeliharaan dan perbaikan. Kita dapatkan dari 5.204.082 kita tambahkan 6.173.469, maka jadinya 5.600.000. Oke, kemudian ada tambahan didapat dari hasil ini 28.887, total X yang tadi dikurang 27.750, kita dapatkan 1.137.755. Begitu pula dengan tambahan yang di bawahnya, kita dapatkan dari 11.377.551 dikurang 5.600.000, kita dapatkan 577.551. Kemudian kita kurangi. Kalau kita kurangi tinggal kita pindahkan. Kemudian kita totalkan. Total dari ini 27.750 ditambah 137.755 dikurangi 577.551. Kita dapatkan totalnya 28.130, 110.204. Di bawahnya 10.239.796. Kita totalkan semuanya. Hasilnya adalah 33.350.000. Oke. Kemudian kita pindah ke jasa X. Ada departemen proses 1. Nah, dapat dari manakah hasil ini? Hasil ini kita dapatkan dari soal ini. 80% dari mana? 80% dari 30. Kita tambahkan 20, kita tambahkan 30. Jadi kita bagi 30 per 80 dikali total ini, total dari administrasi pabrik dan gudang yaitu BOP netonya, kedapatkan 866.327. Begitu pula seterusnya 20% untuk proses 2, untuk bagian gudang, kemudian sama juga dengan departemen proses 3. Oke, kita totalkan maka hasilnya adalah 23.110.200. Oke, kemudian kita pindah ke jasa Y. Ada departemen 1. Dapat dari mana ini? Dari soal 25 kita tambah 40, kita tambah 25, maka hasilnya adalah 90. Kemudian kita bagi 25 per 90, kita kalikan hasil dari ini 10.239.796. Kita dapatkan hasilnya, kita totalkan, hasilnya adalah 10.239.796. Sudah selesai. Kita beralih ke soal 20. Menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021. Kemudian ada BOP langsung. Kita dapat dari mana BOP langsung? Kita dapatkan dari soal. Nah, dari sini, dari 3150 ditambah 850. Seperti yang kita lihat,
hasilnya adalah 4 juta untuk proses 1. Untuk proses 2 juga sama, 22625 ditambah 2375, hasilnya 25 juta. Begitu pula proses 3 hasilnya adalah 4 juta. Dari sini 3 ditambah 1, 4 juta. Kemudian ada jasa X. Jasa X ini kita dapatkan dari sini. Total yang tadi ya kita pindahkan ke sini semua. Yang ini juga yang ini. Kita pindahkan ke sini. Proses 2, proses 3, kemudian jasa X juga sama kita pindahkan dari sini. Kita pindahkan ke sini. Kemudian BOPTL yaitu hasil dari jasa X ditambah jasa Y. Begitu pula proses 2, begitu pula proses 3. Maka kita totalkan seluruhnya dari sini sampai sini. Hasilnya adalah 15, 5, 10, 7, 1, 4. Begitu pula dengan yang ini. Totalkan seluruhnya. Kita dapatkan 35 juta, 328, 571. Begitu pula proses 3 kita totalkan seluruhnya. Maka 15, 10, 5, 10, 7, 1, 4. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Proses 1. Selanjutnya soal 21 yaitu menghitung tarif BOP setiap bagian proses produk tahun 2021. Yang pertama, kita menghitung satuan kegiatan yaitu untuk unit produksi kayu jati yang hasilnya 56.242 itu hasil dari soal 15 yang bagian kayu jati proses persiapan dan pembentukan DMH yang totalnya 224.968. Lalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena sesuai dengan triwulan. Begitupun untuk Hollywood. Kita ngambilnya dari sama. Soal 15 bagian unit produksi plywoodnya yang ini. Sama dibagi 4 sesuai dengan triwulan 4. Kemudian kita mencari JKL untuk pelitur juga sama kayak tadi. Hasil dari 14.056 itu hasil dari jawaban 15. Untuk mencari JKL per unit itu didapatkan dari soal. Di mana rencana tenaga kerja yang barcai itu kan ada 5 ditambah 4. Lalu dibagi 2 hasilnya 4,5 buat JKL per unit. Itu ada di soal yang proses persiapan dan pembentukan yang kayak gitu. Terus untuk satuan kegiatannya kita ambil dari unit produksi dikali JKL per unit. Hasilnya 253.089 untuk satuan kegiatan. Begitupun ke bawahnya sama. Selanjutnya untuk mencari total tinggal dijumlah saja dari kayu jati ditambah plywood ditambah pelitur. Hasilnya 441.790. Untuk proses 2 juga sama. Kita ngambil dari jawaban 15 bagian proses 2 yang ini. Yang proses dekorasi DMH tapi yang total buat kayu jati yang ini. Sama dibagi 4. Hasilnya 56.242. Begitupun plywood diambil dari jawaban 15 bagian proses 2 yang proses dekorasi tapi bagian plywoodnya yang ini. Yang total 111.512 dibagi 4. Begitupun pelitur sama. Untuk selanjutnya tinggal dijumlah saja. Dari kayu jati, plywood, sampai pelitur dijumlah, di total hasilnya
Buat JKL atau unitnya 6 itu hasil dari soal. Dari soal yang bagian rencana tenaga kerja langsung, yang bagian 2-nya yang bar chart ditambah cocktail height table dibagi 2 hasilnya 6. Lalu untuk satuan kegiatan sama, tinggal dikali saja unit produksi dikali JKL per unit, hasilnya 337.452. Untuk totalnya sama juga, tinggal dijumlah. Selanjutnya untuk proses 3 sama kayak proses pertama. Kita ngambil 56.242 itu dari soal 15 bagian proses 3 yang ini, proses finishing DLH. Yang totalnya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena sesuai dengan triwulan, nyampe 4. Kemudian untuk selain plywood, pelitur juga sama, lalu tinggal dijumlah. Untuk JKL per unit, kita juga ngambil dari soal yang bagian rencana tenaga kerja langsung, yang bar chart ditambah cocktail height table, yang 3 ditambah 1,5 lalu dibagi 2, hasilnya 2,25. Untuk satuan kegiatan sama kayak proses pertama, tinggal dikali saja, 5 dikali 2,25, hasilnya 125.545, lalu tinggal dijumlah saja. Selanjutnya kita mencari tarif BOP. Untuk mencari tarif BOP yang proses 1, BOP dianggarkan, yaitu 15.785.714. Itu diambil dari soal 20 yang bagian ini. Total dari proses 1 yang BOP dianggarkan yang 15.785.714. Selanjutnya proses 2 juga sama, diambil dari jawaban 20 yang bagian proses 2-nya. Yang ini 36.428.571. Begitupun proses 3 sama, diambil dari soal 20 bagian totalnya yang 15.785.714. Selanjutnya kita mencari satuan kegiatan. Untuk satuan kegiatan proses 1 diambil dari sini. Total satuan kegiatan yang menghitung satuan kegiatan yang ininya diambil. Lalu untuk tarif BOP itu tinggal dibagi saja. BOP dianggarkan dibagi satuan kegiatan, hasilnya 36. Begitupun proses 2 sama. Satuan kegiatan diambil dari menghitung satuan kegiatan yang ini, tinggal dibagi saja, hasilnya 62. Begitupun proses 3. Selanjutnya kita menghitung BOP per periode. Proses persiapan dan pembentukan DMH yang kayu jati 36 ini diambil dari tarif BOP yang di atas, yang tarif BOP 36. Selanjutnya untuk satuan kegiatan ini kita ambil dari menghitung satuan kegiatan yang ini, kayu jati. Nah di sininya juga kayu jati, berarti kita ngambilnya yang kayu jati yang 253.089. Tinggal dikali saja buat BOP dianggarkan. 36 dikali 253.089 sama dengan 9.043.195. Begitupun buat plywood sama pelitur sama. Yang diubah hanya satuan kegiatan sesuai dengan satuan kegiatan yang menghitung satuan kegiatan. Selanjutnya untuk proses dekorasi DMH. Ini 62 diambil dari proses 2 tarif BOP. Buat plywood sama pelitur juga sama. Selanjutnya yang 253 itu diambil dari sama kayak tadi, dari satuan kegiatan proses 2 kayu jati.
Begitupun plywood sama pelitur. Untuk BOP dianggarkannya tinggal dikali saja tarif BOP dikali satuan kegiatan, hasilnya 20.863.910. Selanjutnya buat proses finishing DLH. Untuk kayu jati, tarif BOP 71 itu diambil dari tarif BOP yang proses 3. Begitupun buat plywood sama pelitur. Selanjutnya buat satuan kegiatan sama kayak proses persiapan, proses dekorasi, yaitu diambil dari menghitung satuan kegiatannya ini. Kalau kayu jati, bagian kayu jati. Kalau plywood, bagian plywood. Begitupun pelitur. Selanjutnya tinggal dikali saja buat BOP dianggarkan itu 71 dikali 126.545. Hasilnya 9.043.195 rupiah. Begitupun buat plywood sama pelitur. Selanjutnya kita ke soal 22 yaitu menghitung harga pokok produksi unit produk barcair tahun 2021. Jadi ini kita fokusnya ke produk barcair. Untuk yang pertama kita mencari HPP per produk. Untuk biaya bahan mentah langsung kayu jatinya itu diambil dari jawaban 12 yang ini, yang total biaya di mana 6.580.314 diambil dari sana. Begitupun buat plywood diambil dari jawaban 12 kayak tadi sama kayak kayu jati yang total biaya. Begitupun pelitur. Selanjutnya untuk biaya TKL kita ambil dari soal jawaban 16 yang ini. Yang kayu jati, berarti total dari kayu jatinya yang total kayu jati yang JKL atau DLH yang 1.687.260 dari total proses persiapan ditambah total dari proses dekorasi ditambah proses finishing baru dibagi 3. Hasilnya 1.827.865.000 rupiah. Begitupun buat plywood sama pelitur. Selanjutnya untuk mencari departemen proses 1 bagian kayu jati yang hasilnya 9.043.195 rupiah, yaitu diambil dari jawaban 21 bagian yang ini. Yang BOP dianggarkan. Tadi kan disuruhnya departemen proses 1, berarti kita ngambilnya kayu jati yang proses persiapan dan pembentukan. Yang BOP dianggarkan. Selanjutnya buat departemen proses 1 bagian plywood juga sama. Diambil dari total proses persiapan dan pembentukan DMH bagian plywood yang BOP dianggarkannya ini. Begitupun buat pelitur sama, kita ngambil dari proses persiapan dan pembentukan DMH bagian BOP dianggarkan yang 2.259.995.000. Selanjutnya untuk departemen proses 2. Ini juga kita ngambil dari jawaban 21 bagian proses dekorasi DMH karena itu kan departemen proses 2 otomatis kita ngambil juga bagian kayu jati yang BOP dianggarkan totalnya. Begitupun buat plywood sama pelitur. Nah, buat plywood sama pelitur diambil dari jawaban 21. Selanjutnya untuk departemen proses 3 kita ngambil juga sama di soal 21 bagian
kan departemen proses 3, berarti kita ngambil proses finishing bagian kayu jati yang BOP dianggarkan. Yang 9.043.155. Begitupun buat plywood, kita ngambil yang BOP dianggarkan proses finishing sama pelitur. Setelah itu, tinggal kita mencari total BOP dianggarkan. Total BOP dianggarkan yang hasilnya 38.999.299 rupiah itu diambil dari Departemen Proses 1 ditambah Departemen Proses 2 ditambah Departemen Proses 3, hasilnya 38.955.299. Begitupun buat plywood sama pelitur, sama saja. Selanjutnya kita mencari HPP per produk yang hasilnya 8.440.134.299 rupiah. Itu hasil dari biaya bahan mentah langsung bagian kayu jati ditambah biaya TKL lalu ditambah total BOP dianggarkan, hasilnya 8 miliar. Selanjutnya buat plywood juga sama, kita ngambil dari biaya bahan mentah langsung bagian plywoodnya ditambah biaya TKL ditambah total BOP dianggarkan, hasilnya 3 miliar 16.194.039 rupiah. Begitupun buat pelitur, sama caranya. Lalu selanjutnya kita mencari unit produk. Unit produk ini kita ambil dari jawaban 21 bagian ini. Menghitung satuan kegiatan yang JKL per unit. Kan tadi proses 1 kayu jati, berarti kita ngambilnya JKL per unit bagian kayu jati 4,5. Terus buat plywood juga sama. Kita dari jawaban 21 yang bagian proses 2 kayu jati yang 6. Begitupun buat pelitur. Kita ngambil dari proses 3 yang 2,25. Selanjutnya kita mencari HPP per unit, yaitu didapat dari HPP per produk dibagi 4,5, hasilnya 1.877.140.99 juta rupiah. Begitupun buat plywood sama pelitur. Diambil dari HPP per periode produk dibagi 6. Dibagi unit produk, hasilnya 502.699.056 rupiah. Begitupun buat pelitur, sama caranya. Selanjutnya kita ke soal 23, yaitu menghitung harga pokok produk unit produk untuk koktail high table tahun 2021. Di sini kita fokuskan ke koktail high table, yaitu untuk mencari yang pertama kita mencari HPP per produk. Sama saja kayak nomor 22, cuman bedanya di sini kita mencari bagian koktail high table. Untuk biaya bahan mentah langsung yang bagian kayu jati, kita ambil dari jawaban 13 bagian totalnya kayu jati yang per triwulan itu, tinggal dibagi saja 4. Begitupun buat plywood, kita ngambil dari jawaban 13, jawaban 13 yang ini. Nah, bagian jawaban 13 yang total biaya, tinggal dibagi saja 4. Kenapa dibagi 4? Soalnya per triwulan. Begitupun buat pelitur, sama. Selanjutnya kita mencari biaya tenaga kerja langsung, yaitu jawaban dari soal 17 yang ini. Tinggal sama saja kayak tadi, kita ngambil bagian biaya TKL-nya, tinggal dibagi 4. Begitupun buat plywood,
sama, dan pelitur. Selanjutnya kita mencari departemen proses 1, yaitu diambil dari jawaban soal 21 yang ini. Yang ngambil dari menghitung BOP per periodik, produk, bagian, BOP dianggarkan, kan tadi departemen proses 1, berarti kita ngambilnya proses persiapan pembentukan DMH bagian kayu jati yang BOP dianggarkan yang ini. Begitupun buat plywood, kita juga ngambilnya dari departemen proses pembentukan DMH bagian BOP dianggarkan. Begitupun buat peliturnya, kita ngambil dari jawaban 21 bagian menghitung BOP per periodik, bagian dari proses persiapan dan pembentukan DMH. Untuk departemen proses 2 juga sama kayak departemen proses 2, cuman bedanya di departemen proses 2 ini kita ngambilnya bagian proses dekorasi yang BOP dianggarkannya. Begitupun buat departemen proses 3, kita ngambilnya proses finishing bagian BOP dianggarkan untuk kayu jati. Yang ini. Selanjutnya udah kita mencari total BOP dianggarkan, yaitu hasil penjumlahan departemen proses 1 ditambah proses 2 ditambah proses 3. Hasilnya 38.955.299 rupiah. Begitupun buat plywood, hasil dari penjumlahan departemen proses 1 sampai 3 hasilnya 19.309.39. Begitupun buat pelitur sama saja. Selanjutnya kita mencari HPP per produk, yaitu hasil dari biaya bahan mentah langsung bagian kayu jati ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah total BOP dianggarkan. Hasilnya 1.360.642.299 rupiah. Begitupun buat plywood sama saja, tinggal biaya bahan mentah langsung bagian plywood ditambah biaya TKL ditambah total BOP dianggarkan. Hasilnya 472.296.33,9. Selanjutnya kita mencari unit produk, yaitu 4,5 hasil dari jawaban soal 21 seperti tadi. Yang ini 4,5 bagian JKL per unit. Begitupun buat plywood, sama saja kita ngambil proses 2 bagian JKL per unit, dan pelitur juga sama, kita ngambil dari jawaban 21 bagian proses 3 bagian JKL per unit. Setelah itu kita mencari HPP per unit, yaitu hasil dari HPP per produk dibagi unit produk, hasilnya 302.364.99 rupiah. Selanjutnya buat plywood juga sama, yaitu HPP per produk dibagi unit produk, hasilnya 79.882.000 rupiah 723. Begitupun buat pelitur, sama saja caranya. Selesai, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.